Oke, kita mulai aja ya. Kita absen dulu. Asventania ada? Hadir, Bu. Baby? Baby ada? Kalau Terinza? Hadir, Bu. Muhammad Syaf? Rara? Rara udah? Hadir, Bu. Maulida? Maulida ada? Belum? Dekrit Juliansyah? Hadir, Bu. Muhammad Fahmi? Hadir, Bu. Azra? Hadir, Bu. Rafliandi? Hadir, Bu. Asmahan? Hadir, Bu. Igit? Safa Alitia? Hadir, Bu. Anggita? Belum? Indah? Hadir, Bu. Galuh? Hadir, Bu. Larasati? Larasati ada? Dina Aflah? Dina ada? Belum. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini tuh kebetulan sekali jadwalnya online ya. Jadi apa namanya, kita asistensinya melalui online. Kalau yang kelas A kemarin itu bisa asistensi offline. Jadi lebih enak ya. Kalau online kan kita harus share file. Nah, kira-kira udah pada ini dapat site untuk tugas merancang 5-nya? Sudah, Bu. Jadi kalau gitu nanti kita asistensi apakah sudah sesuai atau belum, maksudnya kan kemarin persyaratannya itu adalah kalau yang belum mengambil perancang 5 kan bangunan publik dengan luas denah minimal 500. Jadi denahnya luasnya minimal 500 meter persegi ya. Dan nanti tugas kalian adalah menganalisis proyek merancang 5-nya itu sesuai dengan prinsip-prinsip sains bangunan. Jadi yang dari awal kita pelajari kemarin itu apa? Jadi kayak kenyamanan fungsi visual, kemudian aromatik, terus audial, termal, dan lain-lain itu dianalisa di denah kalian. Jadi kayak membuat analisis tapak gitu ya. Kalian udah pernah lihat analisis tapak? Bu. Jadi kayak kita bikin analisis tapak, misalnya matahari dari mana ke mana, kemudian nanti respon bangunannya seperti apa, kemudian kalau ini belum sesuai solusinya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Terus nanti sehabis itu kalian membuat alternatif denah. Jadi
si proyeknya tersebut kan misalnya penghawaannya kurang atau mungkin nggak dapat cross ventilation atau apa gitu. Nah, nanti bagaimana alternatif denahnya untuk yang bangunan merancang 5-nya itu. Jadi hampir sama kayak tugas yang kemarin yang membuat denah kemarin ya, yang melayout denah kemarin. Cuman ini proyeknya ada gitu proyeknya yang merancang 5 itu. Nah, jadi nanti dianalisis sesuai dengan ini. Ini ada di PPT yang pertama banget ya, yang dulu. Jadi posisi bangunannya itu seperti apa, kemudian bentuk bangunannya itu bagaimana, terus respon terhadap kenyamanannya seperti apa, terus arah hadap bangunannya, pergerakan matahari, angin, vegetasi, dimensi bukaan, apakah udah sesuai, tipe bukaan, sumber kebisingan, layout, fungsi ruangan, jalur evakuasi, harusnya letaknya di mana, terus posisi MEP ini mechanical electrical plumbing-nya apakah sudah sesuai, kalau belum ya berarti harus bagaimana materialnya seperti apa, nah kayak gitu-gitu. Kemudian nanti paling untuk kenyamanan termal mungkin nanti bisa jadi memakai program-program yang kemarin itu yang sudah pernah di mata kuliah 7 kalau nggak salah. Jadi misalnya untuk mengukur kenyamanan termal kan dulu memakai CBA dan lain-lain itu kan. Nih, yang ini nih. Ini misalnya nanti kalian buat mencari data temperatur, kecepatan angin, kelembapan kayak gitu ya. Terus nanti misalnya kalian mau pakai ini untuk menganalisa boleh. Atau mungkin pakai yang ini juga boleh, terserah kalian. Jadi misalnya kenyamanan termalnya seperti apa. Pakai Ecotech juga nggak apa-apa. Nah, nanti baru si itunya nanti diredesain ulang seperti idealnya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya proyek merancang 5-nya kalian masih lama, itu nanti bisa buat masukan untuk proyek merancang 5 nanti ya. Gitu. Paling untuk tugas besar itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Sebenarnya sih nggak harus 3D ya, tapi yang penting denah. Jadi kayak yang kemarin aja yang yang tugas yang kemarin itu, tapi lebih lengkap lagi. Kalau tugas yang kemarin kan kalian udah jadi, tapi hanya hanya mendeskripsikan mengenai kenapa alasannya ditaruh sini gitu kan. Kalau ini hampir sama kayak yang tugas kemarin, cuman ada alasan-alasan yang tadi itu, analisa-analisa yang perlu dijelaskan yang tadi itu. Jadi sebenarnya keluaran utamanya itu adalah denah. Tapi kalau kalian mau nambah SketchUp sih nggak apa-apa. Maksudnya ya nanti berarti ada nilai tambahan lagi kalau mau nambah SketchUp.
Tapi keluaran utamanya itu adalah denah. Nah, tapi kan dalam analisa yang kayak tadi itu yang pakai program kayak gini-gini kan tadi kan sebenarnya perlu 3D ya. Mungkin kalian bisa juga bikin sih, maksudnya ya nggak perlu yang sampai detail tampaknya kayak gitu sih, nggak perlu sampai detail, tapi minimal adalah ininya bentukannya itu seperti apa gitu. Letak-letak jendelanya itu harus tergambar di situ. Itu paling. Ada pertanyaan lain? Nah, silakan yang mau asistensi tapaknya silakan di-share di sini. Jadi apakah sudah sesuai atau enggaknya gitu. Ada yang mau? Indah? Iya Bu, saya boleh asistensi duluan nggak? Ya, silakan. Ini langsung bisa? Langsung Share screen. share screen. Baik Bu, saya ingin share screen. Apakah sudah terlihat? Udah, tapi kurang gede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengasistensikan Ibu perihal site dan juga tapak yang saya ambil dalam perancangan rumah saya itu lokasinya berada di Kota Baru, Parahyangan, tepatnya di town centernya. Nah, kebetulan karena proyek yang saya ambil ini bangunannya masih berupa fiktif, jadi saya proyek ini tuh ngambil dari salah satu mahasiswa arsitektur perancangan akhirnya dan sudah diteliti oleh yang berkaitan. Berikut ini untuk site-nya Ibu. Dan sudah langsung dengan analisanya. Ini site-nya berapa meter persegi? Kalau untuk site-nya itu cukup besar Ibu. Jadi yang diinfokan itu hanya luas keseluruhan bangunannya itu sekitar 7.800. Jadi ya untuk yang diambil untuk perancangannya itu hanya beberapa bagiannya saja. Yang diambil kira-kira apa aja? Yang diambil itu yang pertama ada ruang lobby dan resepsionis, lalu studio gambar, sanggar tari, workshop seni lukis, studio digital, ruang art terapi, kafe. Itu aja Bu. Dan kebetulan kan untuk proyek ini tuh jadi fasilitas kreatif, namun sekaligus sebagai untuk mewadahi fasilitas art terapi. Ya. Kira-kira yang mau diambil buat yang sains bangunan yang mana? Semuanya mau 1355 ini? Enggak Bu, mungkin ke sebagian. Tadi tuh untuk minimal luasannya itu 500 meter persegi ya Bu. Paling kalau saran saya coba yang atas tadi. Kalau saran saya sih paling ada ini nih, studio digital. Terus habis itu di lobby, studio gambar, sanggar tari. Ini workshop seni lukis, sanggar tari. Paling studio gambar kayaknya, studio gambar. Terus kalau ruang art terapi itu kayak gimana ya? Ruang art terapi itu lebih ke ada yang workshop secara grupnya, ada juga yang secara individunya Bu. Jadi untuk yang secara individu itu kan untuk
fasilitasi itu dikhususkan untuk remaja yang sedang mempunyai masalah kesehatan mental. Jadi ada seperti ruang konselingnya, ada juga sebagai art terapi penyalurnya itu nanti untuk workshop itu ada workshop seni lukisnya juga, tapi tetap di ruang art terapinya, Bu. Paling yang art terapi ini aja cobain. Jadi 3 ruangan ini ya. Bisa Jadi- lihat denahnya nggak? Kenapa? Jadinya 3 ini ya, Bu. Jadi nggak usah semuanya. Baik, Bu. Untuk denahnya. Emang tadinya kalau Indah pengen yang mana? Tadinya tuh saya juga bakalan ngambil yang art terapinya sih, Bu, karena yang justru di highlight dari proyek saya itu kan art terapinya. Tapi saya masih bingung untuk yang lainnya, jadi kayaknya saya ambil yang ini aja. Oh ya udah. Dananya seperti apa? Denahnya itu untuk studio digital tuh ada di lantai 1, Bu. Terus? Studio digital, sedangkan untuk yang ruang art terapinya itu ada di lantai 3. Tadi apa lagi sih? Seni Sama studio gambar ya, Bu. Nah, sedangkan untuk studio gambarnya ada di lantai 2. Jadi ini kan mewakili kayak kelas gitu ya? Iya. Iya bisa sih. Paling 3 itu aja. Baik, Bu. Untuk yang dianalisanya itu terkait yang poin-poin tadi ya, Bu? Iya, yang tadi poin-poin tadi jadi dibikin kayak ya analisis tapak gitulah. Dibikin kayak yang seperti ini. Tapi lebih ke ruangnya ya, Bu? Iya. Jadi kalau ini kan dia ke tapak kan ya ke apa ke lahan. Iya. Kalau kalian nanti berarti lebih ke ruangannya, bagaimana bukaannya, terus apa cahayanya seperti apa, terus matahari, tapi tetap ya kan ada analisa matahari juga kan ya. Nah, mataharinya seperti apa, terus terang di mana, kayak gitu-gitu sih. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Berarti yang saya tadi untuk yang diambil itu studio gambar, lalu studio digital, dan juga ruang art terapi. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. baik. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang mau nge-share tapaknya, apa bangunannya? Ya, Asentania silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Jadi sebenarnya saya udah nganalisis site-nya untuk secara keseluruhan. Ini share screen saya udah muncul belum, Bu? Udah? Jadi untuk analisa site-nya itu saya perancangan saya ini pondok pesantren yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Nah dia itu di sekitar bangunannya emang nggak ada bangunan yang tingkatnya lebih dari 2. Terus dia itu masuk ke perumahan di bagian timurnya. Terus bagian utara, barat, dan selatan itu ada perumahan warga. Jadi ada kebisingan di area
utara, barat, dan selatan. Untuk ini analisa mataharinya, dia itu sebenarnya udah bagus Bu bangunannya, udah banyak bukaan, udah ada dinding rooster juga, tapi dia itu nggak ada vegetasi, jadi panasnya itu langsung masuk ke dalam ruangan Bu, jadi di temperatur ruangannya itu emang panas banget. Terus karena dia banyak bukaan juga, intensitas cahaya mataharinya itu langsung masuk ke dalam ruangan. Terus dia ini belum ada kayak tirai gitu Bu, karena dia kan bangunan baru, jadi emang masih belum banyak tambahan-tambahan lain gitu. Terus apalagi dia ini aktivitas di dalam ruangannya kan cukup padat Bu, terus pakaian yang dikenakan oleh pengguna ruangnya juga yang kayak panjang-panjang gitu kan. Nah, jadi itu ada isu permasalahannya ada di temperatur Bu, emang kebetulan. Walaupun emang ventilasinya emang banyak, cuma emang karena saking panasnya jadi agak kurang nyaman sih Bu. Terus sampai dia itu suhu tertingginya bisa 31 derajat. Terus dia ini emang ada penghawaan buatan, cuma karena dia tuh sering pakai penghawaan buatan, jadi ada permasalahan dari listriknya juga gitu. Ini untuk analisa angin, dia itu sebenarnya karena tadi itu bangunan di sekitarnya pada nggak terlalu tinggi, jadi anginnya bisa datang dari arah utara, timur, dan selatan. Cuma angin yang ada di sana tuh angin yang panas gitu Bu, jadi nggak terlalu sejuk gitu. Lembab ya. Iya, walaupun emang banyak bukan, tapi angin yang terasa tuh nggak terasa sejuk, nggak angin yang panas gitu. Untuk batuan perancangan saya ada di ini. Nah, ini luasannya berapa itu? Luasannya untuk keseluruhan site-nya itu 5.000 meter persegi. Cuma kalau yang bagian saya kan batas perancangannya gedung santriwati sama gedung santriwannya kan Bu. Nah, itu bisa 2.000. Kalau misalkan batasan perancangan untuk yang mau saya mau terdesain itu ada sekitar 800 atau 900-an meter persegi. Berarti diambil, kan tadi ada santriwan sama santriwati kan ya? Ya. Paling diambil yang salah satu aja kayaknya, jangan semuanya. Maksudnya kan itu udah satu santriwati itu udah berapa tadi 1.000-an ya, udah 900-an. Ya berarti diambil salah satu aja. Mungkin yang kalau yang santriwan mana tuh? Ini Bu. Kalau yang santriwati, oh dia jadi ruangannya lebih gede-gede ya kalau yang santriwati. Iya Bu. Ini. Mungkin kalau mau diambil yang santriwatinya aja. Iya Bu, kebetulan saya udah survei ke sana. Ya paling itu. Terus habis itu paling yang tadi yang analisa-analisa tadi itu, kan tadi baru deskripsi kan ya, jadi belum ada usulan atau rekomendasinya seperti apa. Jadi paling dari analisa ini nanti tambahin rekomendasinya seperti apa. Ini data kan, ini membeberkan data. Terus sama analisa. Nah, nanti usulannya seperti apa? Tapi usulannya itu maksudnya yang berupa kalimat dulu yang di situ tadi yang di PPT-nya. Terus baru nanti usulan yang ininya kan berupa redesign ini kan, redesign si bangunannya ini. Iya. Cuma saya bingung aja sih Bu,
buat usulannya karena dia kan sebenarnya bukaannya udah banyak, Hmm. udah Ya mungkin tapi kan masalahnya peraturan. bukaannya mungkin ada beberapa yang nggak sesuai mungkin, jadi pas bagian yang barat dia bukaannya banyak gitu kan. Berarti kan yang udara yang masuk kan apa namanya jadi panas. Mungkin lebih memperbanyak bukaan yang arah utara selatannya. Kemudian dibikin supaya dia cross ventilation seperti apa. Mungkin kan yang ini Sebenarnya yang di lorong-lorong, gimana, Bu? yang di lorong-lorong ini bukaannya udah banyak juga. Bukaannya itu dari emang kebetulan emang udah bagus dari arah utara dan selatan, cuma peruangnya emang kayak belum kayak cross ventilation gitu, Bu. Ya mungkin itu apa namanya crossingnya itu yang mungkin harus dibenerin. Mungkin di lorong-lorong ini juga nanti ada jendela atau jadi ini pas lorong itu ada jendela tuh yang ujung sama ujungnya. Iya, Bu. Ini ada parkir mobil ya di bawah. Yang ini buat hunian si apa namanya tuh, hunian yang buat kayak yang ngejagain santrinya gitu, khusus perempuan. Tapi ini satu masa ini kan yang diambil satu blok ini kan? Iya, Bu. Ada 3 lantai kalau yang buat yang cewek. Ya, paling itu jadi apa namanya kan tadi udah sebagian udah dianalisis ya. Iya. Paling ditambahin sama analisis yang lainnya kan tadi nggak cuman matahari sama angin aja, jadi banyak faktor kan tadi paling nanti tambahin sama analisis yang lainnya itu. Terus apa namanya si itunya nanti yang tadi itu ditambahin rekomendasi apa aja yang harus dibenahi di situnya. Nah nanti baru habis itu diredesain itu apa si denahnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Saya stop share screen ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain mau asistensi? Ya, Azra silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Ini Bu, jadi perancangan saya tuh new design, dia bikin creative hub, sama kayak Indah, lokasinya ada di Kota Bogor. Untuk luasan bangunannya sendiri itu 3.510 meter persegi. Untuk analisa site-nya itu dia ada di pinggir jalan, Bu. Di sekeliling dia tuh ada pemukiman sama komersial. Jadi untuk kebisingannya itu dia cukup bising. Terus untuk vegetasinya juga dia kurang ada penghijauan di sekitar sekeliling gedungnya. Untuk tapaknya sendiri kurang lebih seperti ini. Itu berapa luasannya? Untuk bangunannya sendiri 3.510 meter, Bu. Mau diambil semuanya? Enggak.
Yang diambil yang apa aja? Ini Bu. Ada retail, galeri, coworking, ruang pusat karir, studio keramik, tekstil, multimedia, auditorium, sama kelas. Ini yang di perancangannya. Oh, itu totalnya berapa? 1.300-an Bu. 1.300. Kalau yang buat ini semuanya atau dipecah lagi? Yang buat apa Bu? Yang buat apa? Sains bangunan. Saya belum nentuin sih Bu. Untuk ruangannya. Tadi apa aja? Tadi coba lihat yang atas tadi. Oh, ininya luasnya kecil-kecil ya. Paling kalau yang ini nggak apa-apa sih, ambil aja semuanya yang retail. Terus apa? Galeri, temporer, coworking, sama pusat karir. Ini paling ambil semuanya. Terus yang bawah mungkin yang lab multimedia sama auditorium. Atau auditorium aja juga nggak apa-apa sih. Auditorium tapi gede banget Bu, 300. Enggak, maksudnya sama yang tadi itu yang atas tadi. Paling kalau yang di sini lab multimedia sama auditorium. Ini antara yang atas tadi coba. Coworkingnya juga gede sih dia, 300. Oh, itu saya ngeliatnya kapasitasnya. Paling kalau yang atas itu ambil aja retail nggak perlu ya. Paling kalau mau auditorium sama itu aja sebenarnya juga bisa sih. Mana tadi lab multimedia? Lab multimedia Paling di sama sini. ruang kelas. Jadi nih 3 nih. Ruang kelas, lab sama auditorium ya Bu. Yang kira-kira lab multimedia tuh ada komputer kayak gitu-gitu kan? Iya Bu, komputer aja. Kalau Kecil sih. auditorium mungkin masalah nanti apa kayak audialnya seperti apa gitu. Ya paling ambil ini aja 3 ini biar gak terlalu banyak apa Iya. gak kegedean gitu. Baik Bu. Nah, nanti kan berarti nanti dianalisa sesuai yang tadi poin-poin tadi. Terus paling yang tadi analisa site-nya tadi itu ditambahin lagi paling. Baik Bu. Kasih rekomendasinya seperti apa, apakah udah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai ya berarti rekomendasinya bakal seperti apa gitu. Oke Bu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain barangkali. Yang MBKM kalau mau ngerjain juga gak apa-apa loh buat belajar. Ya, Fahmi? Izin share screen ya Bu. Ya. Jadi ini project datanya Bu. Saya ngerancang hotel
Lokasinya di Jalan Pandega Karya, Kabupaten Semalang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk luas lahannya sendiri ada 1055 meter persegi. Untuk batas lahannya di utara berbatasan dengan Jalan Pandega Karya, di selatannya ada area ruko, di timur ada Pandega Duta, dan di barat ada area retail. Ini beberapa analisis yang udah dikerjain sementara. Ini untuk kondisi existingnya. Dan ini ruangannya untuk yang di ruangannya itu total semua ada total building areanya ada 4.482 Bu. Dengan rincian ruang dalam itu 3.318 dan ruang luar 1.164. Ruang dalamnya apa aja? Ruang dalamnya itu di sini kalau dengan ukuran yang lumayan besar itu ada auditorium hall. Itu dia letaknya di lantai 2. Itu dia di lantai 2 itu jadi ada auditorium hall, pre-function, sama ruang multimedia dan lain-lainnya. Jadi di lantai 2 itu full semua auditorium Bu, yang mendukung auditorium. Kalau yang bawah? Kalau yang bawah itu di lantai 1 lebih ke lobby, bistro, cafe, barbershop, kitchen, storage, loading, washroom, vertical circulation. Jadi si kamarnya baru ada di lantai 3 Bu. Kira-kira yang mau diambil buat yang ini apa? Yang tugas merancangnya apa? Tugas merancangnya itu saya mau pakai lantai 2 semuanya dipakai ya Bu. Auditorium sama pre-function room-nya sama ngambil karena kan nggak boleh identik jadi si kamarnya paling saya ambilin satu tipe aja. Satu tipe. Itu yang lantai 2 itu aja totalnya udah 700 itu ya? 724 ya Bu. 724. Ya, Kalau sama ruang luarnya kan di lantai 2 aja. Di lantai 2 itu ada open teras sama green area. Itu totalnya 804 meter persegi.